logo-logo selection tool di mana, razor tool di mana kan kayaknya lama gitu. Bisa dengan cepat itu, masing-masing ini ada shortcutnya dan kita bisa apalin masing-masing gitu. Misal di sini aku mau masukin 3 video, contohnya ini ya, drag and drop aja, dia akan atau masuk di timeline, di media browser, info, dan lain-lain. Nah, untuk selection tool ini sendiri, dia itu fungsinya untuk mengselect si uh, footage video atau audio yang kita tambahkan ke timeline. Nah, untuk ngeseleksi ininya, kita ada beberapa cara. Kita bisa klik aja ini masing-masing satu-satu, atau bisa juga klik itu, tapi dia eh, satu-satu dengan cara klik save sambil klik save. Nah, kalau kayak gini kan lama. Kita juga bisa klik sekali, klik tahan sampai mana klip yang mau kita select. Otomatis dia akan ke select kayak gini. Nah, selection tool ini sendiri kita juga bisa pakai buat nge-cutting si video. Misal aku mau nge-cutting video di sini. Kira-kira sesuai dengan kursor ini. Kita tinggal ada di bagian ujung videonya. Dia akan otomatis berganti logo jadi merah itu. Kita tinggal drag aja ke samping. Nah, dia akan otomatis ke cut. Gitu. Nah, cuman bedanya di sini ketika kita nge-cutting dengan menggunakan selection tool ini, dia akan meninggalkan bar hitam di antara dua klip tersebut. Nah, jadi ketika kita play, dia akan muncul bar hitam, baru klip selanjutnya. Kalau misal kita nge-cut pakai selection tool ini, kita harus menghapus si bar hitam ini. Dengan cara kita klik bar hitamnya, lalu kita klik delete. Dia akan otomatis hilang dan footage-footage yang ada di belakangnya dia akan ikut maju. Nah, selanjutnya kita ada juga uh, track select forward tool. Jadi ini itu dia ada dua. Kita bisa lihat yang satunya dengan cara klik tahan si ininya. Dia akan otomatis muncul dua. Ya ini track select forward tool sama track select backward tool. Untuk track select forward tool itu shortcutnya A dan untuk track select backward tool dia shortcutnya shift A. Contohnya di sini ada track select forward. Ini itu dia sama kayak selection tool, cuman dia eh, dalam sekali klik track select forward itu dia akan menselect semua yang ada di kanan. Misal di sini kan ada 3 video. Aku mau nge-select video kedua dan juga video ketiga. Gimana caranya? Kita tinggal klik aja di bagian video pertama yang mau kita select. Klik, dia akan otomatis menselect semua video, semua audio, dan semua footage yang ada di kanan. Sebaliknya, kalau misal kita pakai yang record, dia akan otomatis menselect yang ada di kiri. Bedanya dengan selection tool, kalau selection tool itu kan dia perlu repot dulu gitu. Dia perlu drag dulu kayak tahan selectionnya sampai ujung baru dilepas. Nah, bedanya sih ini track select forward atau backward ini dia tinggal sekali klik aja. Nah, tapi secara fungsinya juga sama sih sebenarnya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke Ripple Edit Tool. Ripple Edit sebenarnya dia ada 3 ya. Di sini pertamanya ada Ripple Edit Tool, dia shortcutnya itu B. Ini fungsinya untuk nge-cutting sama ya, nge-cutting si footage ini, tapi dia otomatis akan mengisi kekosongan hitam yang ada sebelumnya. Misal ini ya, aku mau kan segini, tinggal di drag aja, terus dilepas, dia akan otomatis mengisi bar kosong yang ada di antara dua klip tersebut. Kalau misal kita pakai si selection tool, dia kan akan meninggalkan bar hitam nih. Dia nanti kalau di play dia bakal ada bar hitam. Bedanya kalau misal kita pakai si ini, Ripple Edit Tool, dia akan otomatis mengisi kekosongan bar hitam. Nah, dia akan otomatis maju. Gitu. Itu juga berlaku kalau misal kita mau eh, memperpanjang atau memperkecil footage-nya. Lalu ada Red Sketch Tool, Stretch Tool ya.
Jadi tools ini itu berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat dari sebuah footage. Misalnya di sini ada footage ini nih. Misal di sini. Footage ini itu dia kecepatannya normal dia. Dia kecepatannya normal 100%. Kalau misal kita pakein si Red Stress Tool, dia akan otomatis bisa dipercepat atau diperlambat. Misal mau aku perlambat, tinggal kita ini, tinggal kita di drag aja ke kanan, kira-kira seberapa, segini misalnya, dia bakal jadi jauh lebih lambat nih. Cara kecepatannya dia akan lebih lambat. Tapi dengan catatan kalau misal kita udah nge-slow-mo, ibaratnya itu slow-mo, kalau udah uh, slow-mo-nya rendah banget, dia bakal patah-patah frame rate-nya. Nah, buat pakai si stress tool ini kita juga bisa nyempatin juga. Misal aku mau segini, nanti si video bakal otomatis jadi cepat. Nah, nah minusnya si stress tool ini kita tidak bisa mengatur kira-kira intensitas kecepatannya itu berapa persen. Sebenarnya ada caranya sendiri lagi. Bagaimana caranya mempercepat atau memperlambat sebuah footage video. Biar kita tuh bisa tahu kira-kira aku maunya nge-slow-mo-nya tuh 80%. Bisa, kita klik aja si footage-nya, lalu kita klik kanan, kita cari speed atau duration. Kita klik aja, lalu di sini ada speed, kita ubah aja jadi kalau misal mau di slow-mo ke 60 misalnya, kita klik aja 60. Lalu kita oke, dia akan otomatis nge-slow-mo sesuai dengan berapa persen mau kita slow-mo-nya. Itu juga berlaku ketika kita mau nge-reverse untuk fast motion ya. Jadi biar dia jadi cepat, kita ngetiknya harus di atas 100. Misal di sini aku mau cepetin jadi 200, maka dia akan jadi lebih cepat 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada Razor Tool. Jadi Razor Tool ini sendiri dia fungsinya untuk ngekat ya. Sama kayak yang tadi, yang triple edit ataupun yang sebelum-sebelumnya tuh, ataupun yang selection. Cuman bedanya ini dia langsung ngekat gitu. Kalau yang selection tool kan dia menghasilkan bar hitam dan dia langsung menghilangkan yang mau dihilangkan. Kalau ini dia cuma ngekat doang. Misal di sini aku mau ngekat ini tapi di tengah-tengah gitu. Biar yang kiri, yang footage kiri yang nggak hilang, kita bisa pakai razor tool. Kita klik aja dimanapun yang mau kita mau. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau misal yang tadi, kalau ini kan dia otomatis kekat per ini ya. Jadi beberapa bagian gitu. Tapi di bagian lainnya dia nggak hilang. Nah, kalau pakai tools yang tadi, yang si triple edit, maka dia akan menghilangkan bar hitam, otomatis akan mengisi kekosongan yang ada di situ. Ini sebenarnya ada kegunaannya masing-masing sih, sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Oke. Selanjutnya ada uh, sleep tool ya. Sebenarnya ini juga kurang aku pakai juga sih. Jadi mungkin kita bakal langsung aja ke pen tool. Untuk pen tool ini sendiri kita bisa pakai dia untuk beberapa hal. Yang pertama, kita bisa pakai dia untuk eh, menurunkan ya, biasanya itu opacity-nya dia di footage-nya ini. Gimana caranya? Dengan cara kita eh, di kiri ini, di bagian timeline kiri, dekat dengan ini kan ada garis nih. Kita perlebar ke atas. Nah, si footage ini dia akan otomatis ada semacam
Nantinya frame ini yang akan kita atur dengan menggunakan pen tool ini. Misal di sini kan kadang video-video udah closing gitu dia bakal black bar gitu ya. Kayak secara eh, pelan-pelan menghitam. Gimana caranya kita bisa pakai pen tool ini? Kita tinggal klik aja pen tool, lalu klik di mana mau kita kira-kira dimulai opacity-nya itu turun. Misal di sini, klik buat pertama, lalu buat klik yang kedua di terakhir. Nah, untuk klik yang terakhir kita turunin. Kita tahan aja ke bawah, maka dia akan otomatis opacity-nya berkurang dari yang 100% hingga ke nol. Itu pen tool berfungsi juga selain buat footage, dia juga bisa buat audio. Jadi kan kadang kalau misal udah closing gitu audionya kan otomatis kayak menurun gitu menghilang. Nah, itu juga bisa. Dan caranya sama, tinggal kita perbesar aja untuk ini yang cuman kalau tadi kan flash ke atas, kalau ini kita ke bawah. Sama di sini ada garisnya juga. Nanti tinggal kita klik di sini, lalu yang kedua di sini, di yang bagian akhir. Lalu kita tahan ke bawah, dia akan otomatis closingnya dengan ini ya. Jadi lebih halus. Sebenarnya untuk opacity ini sendiri kita juga bisa atur dengan cara lain. Gimana contohnya? Kita hapus dulu yang ini. Nah, dia kan nggak ada ya. Kita bisa atur untuk tadi opacity-nya itu dia di bentar, effect control. Jadi kita klik dulu si footage-nya ini, lalu kita ke effect control. Kita cari yang di bawah ini opacity. Lalu uh, uh, tergantung kita mau dia itu opacity-nya merata ke semua footage dari awal sampai terakhir atau dia dari detik sekian sampai detik sekian. Kalau misal merata, misal dia mau ke gitu, tinggal dulu, maka dia akan otomatis dari awal hingga terakhir itu pastinya segitu. Nah, kalau misal kita mau dia dari detik sekian sampai detik sekian aja, bisa kayak tadi yang pentul, cuman ini kita pakai cara lain, yaitu dengan cara kita tentuin dulu kira-kira dari mana mau kita dia buat opacity-nya itu turun. Ke opacity, lalu klik jam ya, toggle animation, logo jam yang ada di samping ini. Pastikan pastikan ini wajib nyala. Misal nggak nyala berarti ini nggak bisa. Klik, dia akan otomatis bukan ini ya, tanda di sini. Sebelumnya kan nggak ada, dia nggak ada. Nah, kalau misal kita juga otomatis nambahin tanda di sini. Nah, ini sebagai titik awal. Lalu untuk opacity yang terakhir yang sampai terakhir nol itu gimana? Sampaikan ke footage paling akhir. Lalu kita tambahin lagi dengan cara klik ini, add or remove or keyframe. Klik, dia akan nambah tanda lagi di sini. Itu sama artinya dengan dia di sini. Itu sebenarnya sama aja kayak si footage ini, cuman ini dia dipermudah dengan cara dikasih tahu kira-kira dia di sini sama di sini gitu. Nah, kita kembali ke ini ya, yang ini, yang awal ini. Gimana caranya? Kita klik yang ada di sampingnya tadi ini. Nah, ini kan dia udah 100 nih. Otomatis yang paling akhir harusnya dia berubah, bukan 100 lagi, tapi dia kita turunin. Misal di sini 0. Nah, kita tinggal play, maka dia akan otomatis dari terang ke gelap. Nah, sebenarnya sama kayak tadi, cuman beda caranya aja. Sebenarnya untuk ini ya, toggle animation si logo jam ini dia berlaku buat semua ini, semua settingan. Jadi nggak opacity doang. Jadi dia itu bisa aja di position, scale, dan lain-lain. Yang ada toggle animation ini mereka bisa diatur pada detik sekian gitu. Misal aku di sini mau ngatur position. Misal di sini kok dia aku mau buat aja contoh, misal
di sini dengan posisi sekarang, aku mau buat si videonya itu dia geser ke kanan. Maka kita buat lagi si titik ini kan tadi nambah dia ya. Ketika kita klik dia akan nambah. Dan kita buat titik lagi di kira-kira dia mau sampai mana gitu. Dia gesernya mau sampai mana? Misal sampai sini. Aku buat geser dia ke kanan misal segini. Kita tinggal langsung aja ganti si nomornya ini, maka dia akan otomatis nambahin titik di sini. Contohnya jadi gini. Nah gitu. Gimana cara ngilangin ini? Untuk ngilangin ini ada beberapa cara ya. Kita bisa langsung nge-select aja si ininya, terus kita delete, atau juga bisa kita ini ya, samperin satu-satu dengan cara ini tadi. Lalu kita klik lagi si add or remove ini. Kita klik lagi, dia bakal hilang. Kita matiin. Nah udah, kayak gitu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya itu sebenarnya untuk audio ini sebenarnya ada eh, harusnya itu ada sesi sendiri karena ini juga lebih kompleks juga termasuk sama caption and graphics sama libraries. Terus ada lagi tools ini ya, rectangle tools. Dia itu semacam shape tools. Kalau misal kita mau main semacam graphics gitu ya, kita bisa pakai ini. Tapi aku jarang pakai sih ini. Tinggal kita drag aja tahan gitu, dia akan otomatis menghasilkan rectangle di situ. Tergantung kita pakainya tools yang mana. Soalnya ini ada banyak ya, ada ellipse tool, ada juga polygon tool. Tapi aku jarang pakai ini dulu sih. Lalu selanjutnya ada hand ini sebenarnya mempermudah kita kalau misal si footage-nya itu udah banyak. Ataupun ketika kita sedang masking di video preview monitor ini. Sebagai contoh, kalau misal lagi ngemasking, otomatis kan si video preview itu harus di zoom gini ya. Nah, kita nggak bisa geser-geser dia. Kita bisa geser dia kalau misal kita pakai yang ada di bawah ini. Nah, kita bisa pakai opsi lain, yaitu pakai tools hand ini. Bisa kita kemana aja. Kalau misal kita mau ngemasking gitu. Lalu selanjutnya ada type tool. Type ada dua ya, type tool sama type tool yang vertikal. Type tool ini sendiri biasanya digunakan buat texting baik judul maupun eh, subtitle atau dan lain-lain lah banyak pokoknya. Gimana caranya? Tinggal kita klik aja di footage-nya ini. Tinggal kita klik. Misal di sini aku mau ngetik eh, gini. Nah, ketika udah kita langsung ganti ke selection tuh. Kita pindah ke tengah. Untuk tindak lanjut selanjutnya, kalau misal kita mau ngedit di teks ini, kita tinggal klik aja, bisa di bagian timeline bawah di teksnya, atau bisa juga di teks yang ada di previewnya. Nah, kita cari dia di effect control. Jadi kembali lagi kayak yang awal tadi, kalau misal kita mau ngedit sebuah footage ataupun apapun yang ada di timeline, jadi dia itu pakainya di effect control di sini. Cari yang ada teksnya ini. Teks workshop Adobe Premiere Pro. Nah, kita klik tanda panah yang ke kanan ini. Lalu tinggal kita setting-setting aja sesuai dengan yang mau kita mau. Di sini ada eh, semacam untuk masking yang di atas source tag ini. Lalu di bawahnya ini ada setting untuk teksnya sendiri. Misal ini untuk fontnya. Misal aku mau pakai Poppins. Tinggal kita klik aja, cari, dan kita kira mau dia yang kayak gimana gitu. Ada seperti ini. Nah, kalau misal kita pengen eh, sebuah font yang dia tuh ternyata di Adobe Premiere-nya nggak ada, kita juga bisa import dari luar ya. Jadi sama halnya kayak
eh, software-software lainnya, kita tinggal download OTF atau TTF-nya doang, kita install. Dia akan otomatis masuk di bar sini nanti. Caranya sama. Dan eh, kita bisa setting sesuai dengan apa yang kita mau di sini. Baik warna, terus ada juga eh, underline, buat miring, jarak per spasinya, dan lain-lain. Balik lagi tadi ngeditnya itu dia di effect control. Jadi semuanya baik yang video, audio maupun gambar semuanya ngeditnya di effect control. Kalau misal dia hilang, kita tinggal cari aja dia di titik dua ini yang panah ini effect control. Atau kita juga bisa langsung sih sebenarnya klik aja. Kalau misal dia di pojok banget tuh, kita bisa pakai cara ini. Nah, mau uh, satu contoh ya, contoh terkait ngeditnya ini, terkait masking transisi. Oke, misal di sini aku mau ini ya, nge-import beberapa footage. Kita tinggal masukin aja tiga. Ini sama, dua aja. Nih. Jadi tinggal kita drag and drop, lalu dia akan otomatis masuk di media browser dan juga di timeline. Nah, eh, aku bakal nunjukin dulu bagaimana hasil videonya ya. Kira-kira hasil videonya bakal kayak gini. Halo semua. Nah, di sini kita bakal ngebahas sedikit soal transisi masking ini. Namanya ini. Nah, ini eh, masuk ke dalam salah satu contoh transisi ini ya, manual editing. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada secara jalan pintasnya, atau mungkin ada mungkin. Aku juga kurang tahu. Jadi untuk peralihan dari footage satu ke footage lainnya itu dia bisa pakai masking. Jadi ketika ada orang lewat, dia bakal otomatis ganti eh, apa namanya footage gitu. Nah, gimana caranya kita bakal bahas di saat ini. Untuk editingnya sendiri itu kita taruh yang mau kita tadi, yang orangnya itu, yang mau kita buat transisi dia di atas si ininya, footage kedua. Ini kan tadi orang lewat, harusnya dia setelah dia lewat, otomatis di bawahnya harus udah ada footage kedua. Gitu. Nah, gitu. Nah, gimana untuk selanjutnya? Selanjutnya kita mulai masking si orangnya ini, yang lewat ini, per frame. Tinggal kita klik aja footage-nya, lalu kita pergi ke ini ya, effect control. Kita cari free draw bezier di bagian opacity effect control. Kita klik, lalu kita pilih si template yang mau kita edit itu dia harus udah full. Nah, gini. Ini kita previewnya biar gampang kita buat 200. Kita mulai masking dari seluruhnya. Jadi misal aku kasar-kasarkan aja.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu, masking itu sebenarnya sebuah animasi yang dia itu eh, digunakan untuk menyembunyikan animasi yang ada di bawahnya. Jadi kalau misal ada dua animasi yang ketimpa, otomatis yang animasi di atasnya itu bisa dibuat transparan atau dia itu 100% nggak kelihatan gitu. Tapi dia menyatu dengan si yang ininya. Contohnya kayak gini. Tapi kan harusnya tadi yang kelihatan yang depan ya. Ini kita tinggal ke ini tadi, ke masking ini kan otomatis kalau misal kita nambahin masking dia bakal otomatis muncul juga di effect control. Nah, si mask one ini, mask satu, kita klik inverted, maka dia akan kebalik di sini. Nah, lalu gimana untuk selanjutnya? Ketika kita udah ngemasking satu satu frame tadi ya, kita lanjut ke frame-frame berikutnya. Dan pastiin dulu di sini kita menghidupkan mask pad-nya. Kita klik jam di sini toggle animation. Nah, lalu kita klik masknya biar dia kelihatan lagi di previewnya. Lalu kita maju per frame. Gimana caranya? Kita klik yang ada di previewnya ini. Step forward, one frame right. Jadi dia bakal maju ke kanan, ke depan, satu frame. Klik satu kali, dia bakal maju satu frame. Nah, selanjutnya kita akan maju ini nih, sesuai dengan tubuhnya dia. Nah, maju gini, sini kita mundurin. Sampai dia benar-benar kelihatan footage yang ada di belakangnya. Ini kita lakuin per frame gini. Sampai dengan dia nanti ada di pojok. Alasan kenapa si toggle animation ini diaktifin karena dia tadi balik ke alasan awal kalau misal si toggle animation itu mati dia bakal sama rata gitu. Jadi kalaupun misal per frame-nya aku rubah misal kayak gini, nanti dia bakal yang frame-frame sebelumnya dia nggak bakal kesimpan mundur gitu. Ini kan dia di sini. Frame berikutnya dia maju. Kalau misal si toggle animation-nya ini mati, dia bakal di situ terus nge-stuck. Misal di sini, dia bakal di sini terusnya. Ini. Dia bakal gini. Nah, sedangkan kita kan mau bikin dia pergerakan si orangnya. Nah, otomatis si toggle animation ini harus diaktifkan. Dan kita masking per frame. Kita maju-majuin. Sampai di paling terakhir. Kebetulan aku di sini juga udah ada ya. Nah, ini. Itu udah sampai ujung. Nah, bisa cek, kita cek di sini ya. Untuk mousepad-nya itu dia dari frame yang kita mau ke frame terakhir itu dia eh, udah selesai ya sampai terakhir. Paling ujung sampai si orangnya hilang. Nah, ini. Dia udah ke masking sampai orangnya hilang. Cuman masalah di sini, karena kita tadi kan mulainya waktu si orangnya itu dia di sini. Otomatis frame-frame ke belakang yang di belakang ini dia bakal kepotong juga. Nih. Nah, kayak gitu. Gimana caranya? Kita pakai cara yang sama kayak tadi. Kita cari frame yang paling tadi, yang paling ujungnya. Tinggal kita klik ini, go to next keyframe. Terus kita tadi kan udah hidup ya Google Animation-nya. Tinggal kita ini klik masknya biar dia muncul di preview, biar dia bisa diedit. Lalu kita mundurin. Kalau tadi kan step forward, one frame right, itu kan dia maju ke depan sebanyak satu frame. Kita sebaliknya, kita step back one frame left. Jadi dia bakal mundur satu frame ke belakang. Klik sekali, lalu tinggal kita mundurin sini. Nah, sesuai dengan si tubuhnya dia. Mundur lagi.
mundur lagi sampai si orangnya ini benar-benar hilang. Ya. Sampai benar-benar nggak ada ruang untuk video yang ada di bawahnya. Nah, ini udah selesai ya. Kita coba lihat dulu. Nah, dia akan kayak gitu. Jadi bedanya sama yang tadi, dia kan kalau yang tadi kan sebelumnya dia ada item-item di sini karena dia belum di masking yang sebelumnya. Nah, dia akan otomatis kayak gitu. Kalau misal kita udah masking yang di bagian ke depan sama di bagian belakang. Nah, untuk mengekspor ya gampang, tinggal kita pastiin dulu semuanya udah benar. Kita bisa pakai shortcut ataupun kita juga bisa pakai manual di sini. Tinggal kita ke file, lalu kita ke export, kita pilih media, tungguin. Nah, itu cara pakai ini. Lalu kita juga bisa pakai cara eh, shortcut ya. Jadi shortcutnya itu Ctrl M. Kita di sini untuk settingannya ada dua ya di sini. Kita lihat di summary. Jadi dia itu ada output sama source. Source itu merupakan video sumber yang sedang kita edit. Jadi misal di sini kan tulisannya sequence fashion brand from B-roll itu judulnya, sequence fashion brand promo B-roll itu judulnya. Terus untuk 1920 kali 1080 itu dia resolusinya, dia full HD. Dan untuk FPS-nya dia 30 dan lain-lain. Nah, untuk output ini, output itu merupakan hasil yang mau kita ekspor. Jadi dia di sini kan tulisannya 720 kali 480. Jadi yang mau kita ekspor di sini, dia ternyata hasilnya itu akan lebih rendah, jauh malahan dibandingkan dengan sumbernya. Untuk memaksimalkan si sumbernya ini, biar si hasilnya ini bisa fat banget 1920 kali 1080 sesuai dengan source-nya, kita bisa ubah formatnya. Kalau aku biasanya pakainya H264. Kalau AVI itu setauku dia semacam audio ya, atau apa, kurang ini juga sih. Kita ke H264, lalu untuk presetnya dia ke Match Source High Bitrate, yang biasanya aku pakai. Lalu untuk kalau misal kalau nyeting nama dan juga lokasinya itu dia kalian tinggal ke output name, klik dua kali, lalu tinggal pilih kalian mau nge-save dia di mana, kalian dengan namanya. Misal ini udah ya, aku save. Terus kita pastiin dulu, dia itu ngekspor video dan juga ngekspor audio. Kalau misal kita cuma mau ngekspor audionya doang tanpa video, tinggal kita unchecklist aja sih videonya. Sebaliknya, kalau misal kita mau ekspor si videonya doang tanpa audio, maka tinggal kita unchecklist si audionya. Karena di sini kita ngekspor dua-duanya, maka kita checklist dua-duanya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal langsung ekspor aja. Ekspor, tinggal kita tungguin. Nah, misal udah ada kayak gini, your video was exported successfully, maka dia akan otomatis udah selesai ngekspornya ya. Nah, ini merupakan hasil ekspornya tadi. Dia bakal sesuai dengan sumbernya. Karena tadi kan si sumbernya ini dia Full HD ya. Nah, si ini juga dia bakal sesuai dengan sumber. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Mungkin itu aja ya dari aku karena kita juga waktunya itu terbatas sebenarnya dari jam 8 sampai jam 9 malah lebih. Jadi mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.